Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini adalah babak baru bagi desa kita. Jalan utama kita akan saya aspal yang paling mulus. Tidak ada lagi lubang yang jadi kolam lele kalau hujan. Lampu tenaga surya juga akan saya pasang. Desa kita akan terang benderang di malam hari tanpa membebani biaya listrik warga. Dan satu lagi yang paling penting, mulai bulan depan, pendataan bansos akan saya pimpin langsung secara transparan. Tidak ada lagi titipan saudara atau perangkat desa. Bantuan hanya untuk yang benar-benar membutuhkan, yang rumahnya masih beralas tanah dan tidak mampu. Loh, kok pakai didata ulang segala? Biasanya kan kita tinggal terima beres. Wah, ini Kades baru mau cari muka apa mau nyunat jatah kita nih? Iya, lagian itu mau pasang lampu-lampu di jalan, paling juga proyek biar kelihatan kerja. Seminggu juga pasti udah mati tuh lampu. Mending duitnya dibagi rata buat warga. Lumayan buat beli pulsa sama rokok. Saya mohon dukungannya, nggih. Kalau kita semua amanah menjaga desa ini, keberkahan pasti datang buat kita semua. Alhamdulillah ya Bu Ani, akhirnya jalan depan rumah warga udah halus. Nggak ada lagi cerita jatuh atau becek gara-gara lubang. Wah, Pak Sodik, pangling saya lihatnya. Bagus banget, Pak. Ini mah jalannya sudah kayak di kota-kota, keren banget. Tadi pas lewat sana, rasanya saya sayang mau nginjeknya, takut kotor, Pak. Bisa aja Ibu ini. Justru aspal ini buat dipakai biar aktivitas warga jadi gampang. Kalau jalannya enak begini, Ibu ke pasar bawa dagangan juga jadi lebih cepat sampai kan? Iya sih, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Selama ini kami cuma bisa mimpi punya jalan begini. Semoga awet ya, Pak. Kasihan Pak Sodik, udah capek-capek ngurusin ini buat kami. Sama-sama Bu, dijaga bareng-bareng ya. Ini kan milik kita semua. Semoga warga senang dengan adanya jalan aspal yang mulus ini. Iya Pak Kades, pokoknya kalau ada yang berani macam-macam sama jalan ini, biar saya yang omelin nanti. Astagfirullah. Bud, coba lihat itu. Padahal baru beberapa hari kita syukuran peresmiannya. Kok nasibnya sudah begini? Waduh, kacau ini Pak. Ini pasti kelakuan anak-anak tanggung yang sering nongkrong malam-malam. Baru juga ngerasain aspal halus beberapa hari, malah dijadiin papan tulis begini. Nggak ada akhlaknya banget Pak. Bukannya dijaga, malah dicoret-coret begini. Jadi nggak estetik deh. Capek kita lobi orang kabupaten biar aspalnya tebal, hasilnya malah jadi ajang coret-coret. Itu dia Pak, susahnya ya begini kalau SDM-nya masih rendah. Dikasih fasilitas bagus, malah buat mainan. Apa kita pasang CCTV aja ya Pak? Biar ketahuan siapa yang tangannya gatal begini, terus kita laporin biar kapok. Balik juga idenya Bud, biar semuanya aman dan terpantau. Tapi jangan sekarang ya. Anggaran kita kan lagi fokus buat pengadaan lampu tenaga surya minggu depan. Biar jalanan kita terang dulu. Biar mereka nggak berani beraksi di tempat gelap. Iya sih Pak, bener juga. Kalau terang kan mereka jadi lebih sungkan mau macem-macem. Ya udah, nanti setelah proyek lampu kelar, saya langsung cari info vendor CCTV yang harganya masuk akal ya Pak. Iya, kabari saya secepatnya. Sekarang tolong kamu cari thinner atau bensin deh Bud. Kita bersihkan sendiri dulu. Sedih saya kalau warga desa sebelah lewat terus lihat aspal kita sudah kotor begini. Padahal ini kebanggaan desa kita. Kok malah dikotori? Nah, ini dia Bud. Kalau titik ini sudah terpasang, persimpangan ini nggak akan gelap lagi. Warga yang pulang kerja malam jadi ngerasa aman. Betul Pak,
Hemat biaya juga, nggak perlu mikirin tagihan listrik tiap bulan. Matahari kita kan gratis, tinggal serap aja. Ya elah, gaya-gayaan pakai kotak-kotak begituan. Paling juga kena hujan sekali langsung konslet itu. Buang-buang anggaran aja. Iya, mahal-mahal beli ginian buat apa? Emangnya kita mau jualan di tengah jalan kalau malam? Mending duitnya buat nambahin jatah sembako, lebih kenyang perut warga. Loh Pak, ini kan biar desa kita terang. Kalau terang begini, anak-anak nggak takut ke masjid. Aktivitas warga juga lebih enak kalau malam-malam. Terang juga buat apa kalau kantong kita gelap, Pak Kades? Rakyat itu butuhnya kenyang, bukan butuh lampu jalan yang modelnya aneh begini. Sok gaya kota, tapi desanya masih susah. Iya kan ini biar desa kita maju. Dari hal kecil begini warga jadi merasa aman kalau keluar malam. Masa mau gelap-gelapan terus? Ini teknologi terbaru loh, biar kita nggak ketinggalan zaman. Duit rakyat dibuang-buang cuma buat beli tiang jemuran ada lampunya begini. Mending buat kasih makan warga yang susah. Lihat aja nanti, paling cuma jadi sarang laba-laba di pinggir jalan. Sabar ya Bud, memang susah kalau niat kita buat jangka panjang, tapi mereka cuma mikir buat hari ini aja. Asli Pak, saya sampai heran. Kok bisa-bisanya dikasih fasilitas bagus malah diprotes begini? Ya begitulah Bud, niat baik memang tidak selalu disambut baik di awal. Yang penting tugas kita jalan terus, jangan kepancing emosi. Buset, terang banget sih ini lampu. Jadi silau kalau lewat sini malam-malam. Tapi kalau dipikir-pikir, panel surya segede itu kalau dibawa ke pasar luak di kota, harganya pasti lumayan ini. Barangnya kan masih gres banget. Daripada cuma dipajang di sini nggak ada gunanya, mending buat makan enak seminggu. Maaf ya Pak Kades, mending barang ini jadiin duit daripada cuma bikin sakit mata orang lewat. Baru beberapa hari dipasang oleh Pak Kades, panel surya di desa sudah hilang dicuri oleh salah seorang warga pada malam hari, menyisakan tiang kosong tanpa penerangan. Pak Kades, gawat Pak. Ada apa Bud? Pagi-pagi udah lari-larian begitu. Lampu tenaga surya kita Pak, di persimpangan jalan baru, hilang. Panel surya sama lampunya dicopot orang semalam. Tinggal tiang besinya saja yang berdiri. Apa kamu bilang? Hilang? Kamu nggak salah lihat, Bud? Sumpah, Pak. Kabelnya dipotong kasar begitu. Saya tadi lewat sana mau ke kantor. Kaget kok, rumah lampunya kopong. Pas saya cek, ternyata sudah dicuri lampu sama panel suryanya. Kurang ajar. Bener-bener keterlaluan. Kemarin aspal baru dicoret-coret pakai pilox, saya masih coba sabar. Tapi sekarang, panel surya dicuri. Itu barang buat kepentingan orang banyak, Bud. Buat keamanan mereka juga. Iya, Pak. Padahal baru berapa hari terpasang. Kita susah payah cari anggaran, lobi sana-sini, biar desa ini nggak gelap, biar kayak desa lain. Tapi malah curi. Apa kita lapor polisi aja, Pak? Biar kapok sekalian yang ambil. Sakit hati saya, Bud. Bukan soal harganya, tapi mentalnya itu loh. Dikasih fasilitas bagus, malah dianggap ladang duit buat pribadi. Bagaimana desa kita mau maju kalau penghuninya sendiri yang jadi penghambat? Coba kamu cari tahu siapa yang semalam lewat sana. Atau ada yang lihat orang asing nggak? Saya mau tahu, siapa yang tega-teganya curi fasilitas desa? Geger lagi, Kang. Itu loh, lampu jalan baru di pertigaan. Hilang. Panel suryanya dicopot orang semalam. Tinggal tiangnya doang berdiri gundul. Hah? Masa sih? Kok bisa? Padahal kan tiangnya tinggi begitu. Siapa yang berani manjat malam-malam? Jangan-jangan ini mah akal-akalannya Pak Sodik saja, Kang. Maksudmu gimana? Ya dipikir aja, pasang barang canggih, terus hilang secepat itu. Nanti kan dia punya alasan lagi buat lapor ke kabupaten kalau desanya butuh anggaran baru buat beli lampu lagi. Kan lumayan itu sisa duitnya masuk kantong sendiri.
Nah, saya juga curiga ke sana. Masuk akal itu. Mana ada maling senekat itu kalau nggak ada orang dalam yang kasih jalan. Betul kan? Zaman sekarang siapa yang nggak doyan duit? Gaya-gayaan pengen desanya maju, padahal mah cuma mau mainin proyekan biar kelihatan kerja. Pantesan aja gampang copot. Jangan-jangan itu barang sisaan yang dia beli murah, terus dilaporkan ke kabupaten, harganya selangit. Sisanya ya masuk kantong dia sendiri. Kita cuma dikasih barang pajangan buat syarat cairnya anggaran itu. Makanya jangan terlalu percaya sama tampang kalem. Ya udah, saya duluan ya Kang. Mau lanjut cari tambahan dulu daripada nungguin janji palsu Pak Kades. Iya Kang, tahu gitu mending gak usah milih dia. Bukannya bikin perut kenyang, malah bikin pusing sama drama lampu hilang. Bener-bener taktik licik biar anggarannya cair terus. Assalamualaikum, Mak. Maaf ya, saya ganggu sebentar. Mau izin tempel stiker keluarga miskin di depan rumah supaya mendapat bantuan. Sekarang aturannya begini, Mak. Soalnya nama emak masuk daftar penerima tahun ini. Waalaikumsalam. Oh, silakan nak. Nggak apa-apa, tempel aja. Emak mah bersyukur benar masih diperhatikan sama Pak Kades. Lumayan buat tambah-tambah makan sehari-hari. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam. Ada apa lagi sih nih Wan? Gue lagi sibuk nih mau berangkat, kagak usah pakai lama ya. Gini Pak, saya cuma mau jalanin tugas dari kantor desa. Berhubung nama Bapak masih nyangkut di list penerima bantuan sembako, rumah ini wajib saya tempelin stiker keluarga miskin sebagai tanda. Prosedurnya emang begitu sekarang. Buset, apa-apaan nih? Jangan main tempel-tempel bae di tembok gue. Malu gue sama tetangga. Masa rumah mentereng begini ditempeli stiker keluarga miskin? Kalau emang ngerasa orang kaya mah jangan mau masuk list bantuan Pak. Masa punya mobil tapi masih nungguin beras gratisan? Pilih salah satu dong. Mau disebut orang kaya apa mau disebut keluarga miskin? Elah, namanya juga rejeki. Masa gue tolak? Itu mah udah hak gue jadi warga sini. Lu jangan iri apa sama gue gara-gara dapat bantuan, sedangkan lu mah cuma jadi kacung desa. Duh, nggak ada urusannya sama iri, Pak. Ini soal keadilan buat warga lain yang beneran susah. Kalau emang Bapak gengsi ditempelin stiker ini, ya udah gampang. Nama Bapak saya coret sekarang juga dari daftar. Kelar urusan. Bapak nggak usah dapat bantuan lagi. Berani bener lu mau nyoret nama gue. Lu kagak tahu jasa gue di mari geda buat desa. Pokoknya gue mau bantuan tetap cair, tapi jangan ada stiker-stiker sampah begini di rumah gue. Paham lu? Ya nggak bisa begitu, Pak. Aturannya cuma 2, tempel stiker atau coret nama. Bapak pilih mana? Saya nggak punya waktu banyak nih. Awas ya lu. Gue datengin si Sodi ke balai desa sekarang juga. Bilang sama kades lu, jangan sok suci dah. Kades yang dulu-dulu kagak ada tuh pakai survei ginian. Bantuan mah cair-cair baik, kagak pakai ribet. Ya justru karena itu Pak Sodik pengen ngerapihin yang berantakan begini, biar tepat sasaran. Ya udah, silakan aja kalau mau ke balai desa, ngomong langsung sama beliau. Kurang ajar lu ya. Tunggu di sana. Gue bikin rame itu balai desa.